Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selaku perwakilan dari kelompok 5 Ulumul Quran, saya akan menyampaikan materi tentang Asbabun Nuzul. Sebelum itu, perkenankan saya untuk menyebutkan anggota kelompok 5, yaitu Muhammad Hanif Sugiarto, Ahmad Nurholis, Indah Aini, dan Maulidiyah Hastira. Beberapa materi yang disampaikan di antaranya mengenai pengertian asbabun nuzul, sebab turunnya asbabun nuzul, macam-macam asbabun nuzul, fungsi asbabun nuzul dalam memahami Al-Quran, dan kegunaan asbabun nuzul. Materi akan kami jelaskan secara runtut, jadi mohon untuk disimak. Pengertian asbabun nuzul. Secara etimologis, asbabun nuzul ayat itu berarti sebab-sebab turunnya ayat. Dalam pengertian sederhana, turunnya suatu ayat disebabkan oleh suatu peristiwa, sehingga tanpa adanya peristiwa itu, ayat tersebut itu tidak turun. Sedangkan menurut Sufi Salih, misalnya mentarifkan makna asbabun nuzul ialah sesuatu yang dengan sebabnya lah turun sesuatu ayat atau beberapa ayat yang mengandung sebab itu, atau memberi jawaban tentang sebab itu, atau menerangkan hukumnya. Pada masa terjadinya peristiwa itu, sesuatu kejadian yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau sesuatu pertanyaan yang dihadapkan kepada Nabi, dan turunlah suatu atau beberapa ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang berhubungan dengan kejadian itu, atau dengan penjawaban pertanyaan itu, baik peristiwa itu merupakan pertengkaran ataupun merupakan kesalahan yang dilakukan maupun merupakan suatu peristiwa atau suatu keinginan yang baik. Menurut bahasa etimologi, asbabun nuzul berarti turunnya ayat-ayat Al-Quran dari kata asbab, jamak dari sababa yang artinya sebab-sebab, nuzul yang artinya turun. Yang dimaksud di sini adalah ayat Al-Quran. Asbabun nuzul adalah suatu peristiwa atau saja yang menyebabkan turunnya ayat-ayat Al-Quran, baik secara langsung atau tidak langsung. Menurut istilah atau secara terminologi, asbabun nuzul terdapat banyak pengertian. Di antaranya, 1. Menurut Az-Zarqani, asbabun nuzul adalah hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta hubungan dengan turunnya ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. 2. As-Sabuni, asbab nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat mulia yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. 3. Sufi Salih, asbabun nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau sebagai penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. 4. Mana al-Qatan, asbabun nuzul adalah peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat Al-Quran berkenaan dengan waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa satu kejadian atau berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. 5. Nurholis Majid menyatakan bahwa asbabun nuzul adalah konsep, teori atau berita tentang adanya sebab-sebab turunnya wahyu tertentu dari Al-Quran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa satu ayat, satu rangkaian ayat, maupun satu surat. Kendatipun redaksi pendefinisian di atas sedikit berbeda, semua menyimpulkan bahwa asbabun nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kejadian tersebut. Sebab-sebab turunnya asbabun nuzul. Berdasarkan dari pengertian di atas, sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran dapat diklarifikasi menjadi dua macam. Yang pertama, didahului oleh sebab. Hal ini bisa terjadi bila suatu peristiwa, maka turunlah ayat Al-Quran mengenai peristiwa itu.
Sebab turunnya ayat itu ada kalanya berupa peristiwa yang terjadi di masyarakat Islam, atau ada kalanya berupa pertanyaan dari kalangan Islam atau dari kalangan lain yang diarahkan kepada Nabi. Yang kedua, bila Rasulullah ditanya tentang sesuatu hal, maka turunlah ayat Al-Quran menerangkan hukumnya. Namun demikian, ternyata ada di antara ayat Al-Quran yang diturunkan sebagai permulaan tanpa sebab. Aisyah Abdurrahman, pakar tafsir kontemporer yang terkenal dengan julukan Bintu Syati, mengusulkan penolakan untuk menganggap setiap peristiwa dalam asbabun nuzul tersebut sebagai sebab atau bahkan tujuan turunnya wahyu, tapi sekedar merupakan wahyu kondisi-kondisi eksternal dari pewahyuan itu, sehingga penekanannya diletakkan pada universalitas makna dan bukan pada kekhususan kondisi tersebut. Seperti yang berkaitan dengan akidah, kewajiban iman, kewajiban Islam dalam kehidupan pribadi dan sosial. Sebagai berikut contoh turunnya suatu ayat yang memiliki asbabun nuzul. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalan Ikrimah dari Ibnu Abbas yang mengatakan, ayat ini turun terkait ulama-ulama Yahudi yang menemukan ciri-ciri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertulis dalam Taurat, bermata hitam, bermata besar dan bening, berpostur sedang, berambut ikal, dan berwajah tampan. Tapi mereka menghapus ciri-ciri ini karena iri dan dengki, atau mereka mengatakan, kami mendapatinya dalam kitab kami, bertubuh jangkung, bermata biru, dan berambut lurus. Macam-macam asbabun nuzul dilihat dari sudut pandang redaksi yang dipergunakan dalam riwayat asbabun nuzul. Sari, jelas, artinya riwayat yang memang sudah jelas menunjukkan asbabun nuzul dengan indikasi menggunakan lafal atau pendahuluan. Muhtamilah, masih kemungkinan atau belum pasti. Riwayat belum dipastikan sebagai asbabun nuzul karena masih terdapat keraguan. Yang kedua, dilihat dari sudut pandang terbilangnya asbabun nuzul untuk satu ayat atau terbilangnya untuk satu sebab asbabun nuzul. Beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya suatu ayat. Satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Fungsi ilmu asbabun nuzul dalam memahami Al-Quran. Pentingnya mempelajari dan mengetahui asbabun nuzul adalah untuk memahami ayat Al-Quran, baik dalam mengistimbat hukum atau dalam beristidlal, atau sekedar memahami maksud ayat. Tidak mungkin memahami kandungan makna suatu ayat tanpa mengetahui sebab turunnya ayat tersebut. Al-Wahidi menjelaskan, tidaklah mungkin mengetahui tafsir ayat tanpa mengetahui penjelasan sebab turunnya. Ibnu Ad-Daqiqil berpendapat, keterangan sebab asbabun nuzul adalah cara yang kuat untuk mengetahui makna Al-Quran. Ibnu At-Tamiyah mengatakan, mengetahui sebab nuzul akan membantu dalam memahami ayat, karena mengetahui sebab timbulnya pengetahuan mengenai musabab. Contohnya, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 158 yang artinya, sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah, maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa baginya untuk mengerjakan sa'i di antara keduanya. Dan barang siapa mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri kebaikan dan maha mengetahui. Lafal ayat ini secara tekstual tidak menunjukkan bahwa sa'i itu wajib, sebab ketiadaan dosa untuk mengerjakannya itu menunjukkan kebolehan dan bukan kewajiban. Sebagian ulama juga berpendapat demikian karena berpegang pada arti tekstual ayat itu. Dalam uraian yang lebih rinci, Az-Zarqani mengemukakan urgen sebab an-nuzul dalam memahami Al-Quran sebagai berikut. 1. Membantu dalam memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan-pesan ayat Al-Quran. 2. Mengatasi keraguan ayat yang diduga memiliki keraguan umum. 3. Kekhususan hukum yang terkandung dalam ayat Al-Quran. 4. Mengidentifikasi pelaku yang menyebabkan ayat Al-Quran turun. 5. Memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat, serta untuk memantapkan wahyu ke dalam hati orang yang mendengarnya. 6. Penegasan bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah
bukan buatan manusia. 7. Penegasan bahwa Allah benar-benar memberi pengertian penuh pada Rasulullah dalam menjalankan misi risalahnya. 8. Mengetahui makna serta rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Quran. 9. Seseorang dapat menentukan apakah ayat mengandung pesan khusus atau umum dan dalam keadaan bagaimana ayat itu harus diterapkan. 10. Mengetahui secara jelas hikmah disyariatkannya hukum. Faedah mengetahui asbabun nuzul. Pengetahuan mengenai asbabun nuzul besar sekali manfaatnya bagi setiap orang yang hendak menafsirkan Al-Quran. Pengetahuan tentangnya dapat membantu seseorang mengetahui kandungan makna Al-Quran secara tepat. Di antara faedah itu adalah 1. Mengetahui hikmah diundangkannya suatu hukum dan keberpihakan hukum syara' terhadap kepentingan umum. 2. Mengetahui pengukusan hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi bila ternyata hukum itu dinyatakan dalam bentuk umum. Az-Zarqani 1988 ayat 110. 3. Mengetahui lafaz yang diturunkan bersifat umum dan terdapat dalil atas pengkhususannya. Contohnya firman Allah SWT dalam surat An-Nur 23-24. 4. Mengetahui makna Al-Quran dan menyikap kesamaran yang tersembunyi dalam ayat-ayat yang tidak dapat ditafsirkan tanpa mengetahui asbabun nuzul. Contohnya firman Allah dalam surat Al-Baqarah 158. Kegunaan asbabun nuzul. 1. Untuk menjelaskan hikmah tentang persyariatan terhadap hukum. 2. Untuk mengkhususkan hukum yang bersifat umum. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau sesuatu hal yang kurang jelas dari kami, bisa disampaikan melalui forum yang telah disediakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.